Bambang Irawan putra Arjuna berdarah naga. By Baskoro Adiguna. Titik, titik. 1. Ini adalah kisah mengenai putra Arjuna yang tertua, yaitu bernama Bambang Irawan. Dewi Ulupi, putri Korawa dari bangsa naga menikah dengan Arjuna yang pertemuan mereka adalah ketika masa pembuangan Pandawa selama 12 tahun di hutan selepas kalah judi dengan Sengkuni. Dikisahkan bahwa Arjuna dan Yudhistira bertapa di Indrakila guna mencari pusaka yang akan digunakan untuk melawan Kurawa. Singkat cerita dalam pertapaannya tersebut akhirnya Arjuna mendapatkan pusaka bernama Pasupati yang diberikan oleh Siwa. Karena pertapaan yang sukses itu juga dia diajak oleh Indra untuk tinggal sebentar di Kahyangan. Selama tinggal di Kahyangan ternyata Arjuna tidak untuk menikmati kemewahan melainkan dilatih menggunakan pusaka panah Pasupatinya untuk menumpas bangsa Asura yang menyerang istana langit tersebut. Lalu atas kekaguman Siwa kepada ketangguhan Arjuna, akhirnya Siwa menjodohkan Ulupi putri Raja Naga Suci untuk menikah dengan Arjuna. Dalam pernikahan tersebut, Arjuna tidak bisa tinggal dengan Ulupi terlalu lama karena harus menjalani masa buangan di hutan selama 12 tahun lamanya. Waktu terus berjalan, masa buangan berakhir hingga perang Baratayuda pecah dan berjalan beberapa hari. Dari pihak Kurawa memerintahkan sebuah raksasa bernama Kalasarenggi putra Raja Jatagimbal yang berkuasa di Danau Purba Salamangleng. Raksasa air ini berhasil memporak-porandakan sistem pertahanan pasukan Pandawa yang dipimpin oleh Destrayumna dari kerajaan Pancala. Kemampuan Kalasarenggi yang bisa membuat tanah pasir menjadi kubangan lumpur dengan menyemburkan air yang jumlahnya sangat banyak membuat pasukan pertahanan Destrayumna kesulitan bergerak dan cepat sekali kelelahan. Kaki pasukan itu masuk terlalu dalam ke kubangan lumpur, kuda-kuda dan kereta perang juga menjadi sangat kesulitan untuk bergerak. Hingga senja tiba dan peperangan berakhir, pasukan Pandawa banyak yang gugur di Kurusetra. Peperangan pada hari itu tidak berpihak pada pasukan Pandawa dan para sekutunya. Pada malam harinya Pandawa dan sekutunya melakukan rapat dan perundingan dengan Krishna. Pada malam itu Krishna menganjurkan Arjuna untuk meminta bantuan kepada Ulupi guna menghadapi kesukaran yang dihadapi oleh prajurit ketika melawan Kalasarenggi. Akhirnya Arjuna melakukan raga sukma dan terbang sampai ke istana Ulupi putri kerajaan Naga Suci. Setelah menjelaskan panjang lebar, akhirnya Ulupi memperkenalkan Arjuna dengan anak kandungnya sendiri yang sampai saat itu masih belum memiliki nama. Arjuna yang sangat terharu dalam pertemuan dengan anak pertamanya tersebut, lalu memeluk pemuda yang ada di depannya tersebut. Lalu dia menyebutkan nama, Bambang Irawan. Singkat cerita Arjuna kembali ke Kurusetra dengan menaiki sebuah naga berwarna biru. Kedatangannya yang cukup menghebohkan tersebut sempat membuat saudara dan sekutunya kaget bukan kepalang. Setelah masuk ke raganya, Arjuna lantas memperkenalkan naga biru yang kini telah berubah wujud menjadi pemuda perkasa yang ada di hadapan mereka semua tersebut dengan nama Bambang Irawan. Ia adalah anak pertamanya hasil dari pernikahannya dengan Dewi Ulupi. Arjuna juga menceritakan bahwa anaknya, Irawan, memiliki pusaka berupa sebuah keris sakti yang terbuat dari tanduk ibunya sendiri yang bernama Braja Alia. Keris sakti tersebut dapat menembakkan petir jika diarahkan kepada musuh-musuhnya. Selain itu, Bambang Irawan juga memiliki tubuh yang sangat kuat hingga kebal terhadap tebasan atau hantaman senjata yang terbuat dari besi dan baja. Pada malam itu, mental prajurit Pandawa pun naik dan sudah tidak sabar untuk segera menghadapi peperangan pada esok hari. 2. Sangkakala peperangan ditiup Krishna, prajurit dan kesatria dari kedua kubu pun saling berhadapan dan menyerang. Masih mengandalkan Kalasarenggi, Kurawa berharap agar Destrayumna dapat dibunuh hari itu juga. Tetapi di sisi lain, di kereta kuda yang ditunggangi oleh Destrayumna terdapat Bambang Irawan yang siap dengan kerisnya melawan pasukan dari Danau Salamangleng yang dipimpin oleh Kalasarenggi. Pusaka Braja Alia berdesing keras, dan sebuah petir menyambar pada pasukan raksana tersebut. Beberapa prajurit yang terkena langsung mati dalam keadaan tubuh yang gosong seketika. Desingan demi desingan terdengar berulang kali di Kurusetra. Puluhan raksasa bergelimpangan mati di tangan Bambang Irawan.
Kalasarenggi yang sedari tadi mencuri kesempatan akhirnya mendapatkan celah untuk mengeluarkan jurus andalannya. Kalasarenggi lantas mengeluarkan jurus andalannya yaitu menyemprotkan air dalam jumlah sangat banyak ke arah kereta kuda Destrayumna. Seketika kereta kuda itu pun terbalik dan perlahan tenggelam ke dalam lumpur yang cukup dalam. Irawan yang tersulut emosi karena terkena serangan Kalasarenggi lantas segera berdiri dan melompat ke depan Kalasarenggi. Belum sempat pusakanya berdesing, tangan Irawan terlanjur ditepis oleh Kalasarenggi. Irawan yang terkejut itu lalu dibanting ke tanah oleh Kalasarenggi. Pusaja Braja Alia pun lepas dari genggamannya. Pertarungan tangan kosong antara Bambang Irawan dengan Kalasarenggi berlangsung sangat alot dan seimbang. Hingga di suatu kesempatan, Irawan berhasil meraih pusakanya kembali setelah menerima tendangan dari Kalasarenggi. Dengan cepat ia menembakkan petir dari kerisnya tersebut. Desingan pertama, petir tembakannya mengenai tubuh Kalasarenggi. Tapi Kalasarenggi tidak tumbang, dia justru berlari menghampiri Irawan yang terkejut karena Kalasarenggi mampu bertahan. Belum juga kerisnya tersebut kembali berdesing, Kalasarenggi sudah berhasil meraih Irawan dan menggigit leher kerongkongan Irawan dengan sangat keras. Kemudian dengan sangat kuat juga, ia berhasil mengoyak kerongkongan Irawan dan menghempaskannya ke tanah. Kalasarenggi dengan mulut berlumuran darah itu pun berteriak bangga karena merasa berhasil membunuh musuhnya. Tapi Irawan yang masih bisa sadarkan diri mengarahkan kerisnya ke arah Kalasarenggi. Keris itu pun lantas berdesing sampai 3 berurutan. Kalasarenggi yang terkejut dengan serangan dadakan itu pun akhirnya kesakitan karena sambaran petir beruntun yang diterimanya. Dengan langkah gontai, Kalasarenggi coba menghampiri Irawan yang tergeletak lemas di hadapannya. Namun belum sempat dia mendekat, keris Irawan kembali berdesing dan menyambarkan petir yang sangat kuat. Dentumannya sampai terdengar dari istana Astina yang jaraknya puluhan kilometer dari medan perang Kurusetra. Sambaran petir yang terakhir tersebut nyatanya mampu menumbangkan Kalasarenggi dan dia pun tewas dalam keadaan tubuh yang gosong terpanggang. Sementara itu Destrayumna berusaha berlari menghampiri Irawan dan menghentikan pendarahan pada leher Irawan. Tapi semuanya terlambat dan Irawan terlanjur mati. *****